البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا فيصل. Siapa mereka-mereka ulul azmi dari kalangan Rasul? Yang apa? Cuman 5 itu saja? Anda baca. Yang ulul azmi siapa? Paling agung ada 5. Yang 5 itu adalah yang paling agung azmannya, yang paling besar dari si azimah, kesabaran, kekokohan tekad. Adapun para rasul secara keseluruhan, apakah mereka dikatakan ulul azmi? Nah, semua rasul ikhwanifillah ulul azmin. Karena makna dari ulul azmin maksudnya apa? Jadi indah alif. Makna dari ulul azmin apa? Nah, mereka-mereka yang memiliki azm yang kuat, kokoh di atas kebenaran, kokoh dalam menegakkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atas ujian-ujian yang menimpa. Dan dari ulul azmi para rasul tersebut yang paling agungnya adalah 5. Siapa saja 5 ini? Mujahid. Ya, berhenti situ. Ya. Siapa saja yang keras? Dari ulul azmi yang 5 itu siapa saja? Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Baru 4. Siapa yang belum? Belum disebutkan, sudah belum tadi? Pertama kali siapa tadi? Berarti kurang 1. Siapa? Yang belum disebutkan siapa? Nuh. Baik. Urutan yang paling utama Indak ya Nabil. Apa mundar-mandir dari tadi? Urut-urutan dari yang paling utama siapa? Terus Terus sampai selesai. Nabi Nuh, terus Nabi Isa. Taib Nuh dan Isa, mana yang lebih utama? Indah Muhammad.
Ada ikhtilaf. Nah, di antara keduanya siapa yang lebih utama, wallahu a'lam. Dari urutan yang kita bisa memastikan yaitu Nabi Muhammad, kemudian Ibrahim, kemudian Musa. Adapun Nabi Nuh dan Isa ini terjadi khilaf siapa yang lebih didahulukan. Jadi sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man huwa afdalur rusul? Siapa itu rasul yang paling utama? Dan ini hal yang terulang-ulang yang tidak boleh seorang muslim pun tidak mengetahuinya. Berjawab dengan pasti tentunya siapa Abdul Razak, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ikhwani fillah, beliau adalah makhluk yang paling utama secara mutlak. Bukan hanya yang paling utama dari kalangan Rasul, tapi secara mutlak dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utama dari para malaikat. Wa dalil, dan dalilnya apa? Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Rawahu Muslim. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah junjungan anak-anak keturunan Adam pada hari kiamat. Sayyid, nah, itu pemimpin, junjungan, nah, yang paling utama dari kaumnya, ini namanya sayyid. Dan tatkala Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah pimpinannya anak keturunan Adam pada hari kiamat kelak, menunjukkan beliaulah yang paling utama dari semua Bani Adam, sehingga dialah Rasul yang paling utama, jelas. Yang ini kita hendaknya bersyukur tatkala menjadi umat dari Rasul yang paling utama. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, dan aku adalah yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Di mana kubur tersebut atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan darinya pertama kali. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', dan aku adalah yang pertama kali memberi syafaat, dan aku yang pertama kali diizinkan untuk mensyafaati. Yang pertama kali memberi, sebagaimana dalam kisah syafaatul uzma, tatkala semua makhluk berkumpul di padang mahsyar dan berduyun-duyun mereka mendatangi para rasul, mulai dari Adam, yang beliau adalah nabi yang pertama. Kemudian kepada Nuh, yang beliau adalah Rasul yang pertama. Kemudian ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya minta udzur. Dan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah yang kemudian pertama kali meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diizinkan. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', sehingga ini menunjukkan keutamaan beliau yang tidak diberikan kepada yang lain. Poin berikutnya, halil anbiya ra'al ghanam, apakah para anbiya mereka menggembala kambing? Wal jawab na'am. Hal ini menunjukkan bahwasanya memelihara kambing, mengembalakan bukanlah sesuatu yang hina. Bahkan para anbiya pun mereka
dalam kehidupan mereka pernah mengembalakan kambing. Bukan satu dua tapi al-anbiya. Nah, karena tidak seorang pun nabi kecuali dia pernah mengalami menggembalakan kambing. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali dia telah menggembalakan kambing. Karena sifat kambing ikhwanillah yang bagus, yang berpengaruh pada mereka yang mengembalakannya. Berbeda dengan sifat unta. Unta ikhwanillah para pengembalanya, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai orang-orang yang yang kasar, kaku hatinya. Baik. Akan tapi para penggembala kambing mereka memiliki hati-hati yang lembut. Hal ini menunjukkan bahwasanya bergaulnya kita dengan pekerjaan kita punya pengaruh. Ketika yang digeluti adalah hewan yang sulit diatur. Unta memiliki sifat keras. Memiliki sifat keras, kalau sudah punya keinginan sulit dicegah. Sehingga yang mengembalakan pun harus keras juga. Apalagi kalau sudah lepas. Maka sampai-sampai dalam hadits yang lain jika mendapati unta lepas ya tinggal dipanah. Dan diibaratkan para penghafal Al-Quran yang tidak mengulang-ulang hafalannya diibaratkan seperti apa? Seperti unta yang lepas. Baik ta'ahadu hadzal Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Jagalah betul-betul Al-Quran ini. Jaga yang sudah memiliki hafalan dijaga. Karena sungguh hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepasnya daripada seekor unta yang lepas dari ikatannya. Diibaratkan unta karena memang dia kalau seorang tidak bagus-bagus dalam mengikat cepat lepas. Unta pede saja, dia mau pergi nggak ada yang masih makan, dia punya persediaan banyak, ya tidak. Pergi berjalan, dengan jarak yang jauh, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan. Sehingga dia kalau lepas ya memang pede. Memang kan lepas tidak peduli dengan yang pemiliknya, saya punya persediaan makan. Sehingga kalau lepas sulit dikembalikan unta itu. Makanya karena seperti ini sifatnya dan dia diberi kekuatan, kemudian kemampuan untuk membela diri. Kalau seorang menemukan unta tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil kalau menemukan unta, bukan luqata. Malaka walaha, kata Rasulullah SAW. Apa hubunganmu dengan dia? Dia sudah punya perbekalan sendiri sampai pemiliknya menemukan. Sehingga kalau ketemu unta tidak usah diambil. Tapi kalau ketemu kambing boleh. Ada kambing lepas, ada kambing lepas ya diselamatkan. Kenapa? Karena kambing lemah. Kambing lemah bisa diambil orang, bisa dimakan serigala dan yang lainnya. Maka butuh diselamatkan sampai ada pemiliknya. Tapi kalau unta biarkan. Ya, unta biarkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Kalau aku mendapati unta yang hilang, malaka walaha, apa hubunganmu dengan dia?" Biarkan. Karena apa? Ma'aka siqauha. Bersama dia air minumnya. Bisa bertahan lama. Tidak khawatir mati karena kelaparan. Kemudian juga punya kaki yang kuat, yang mendekat dia tendang. Yang mendekat dia tendang kuat. Sehingga dibiarkan sampai pemiliknya menemukan. Kenapa? Karena kalau ditangkap kemudian disimpan malah mungkin membingungkan pemiliknya, tidak tahu mencarinya kemana. Dan ini berhubungan dengan masalah
masalah interaksi seseorang dengan sesuatu yang dia geluti, pekerjaan atau yang lainnya. Makanya pada kambing ikhwanifillah barokah. Baik, pada kambing barokah. Dari sisi juga berpengaruh pada kelembutan akhlak orang yang berinteraksi dengannya, karena kambing mudah diatur. Kambing mudah. Baik. Maka seorang yang memelihara kambing hendaknya mengingat ini juga, bahwasanya itu adalah kebiasaan para anbiya, sehingga punya nilai. Bukan hanya sekedar mengingat-ingat nilai bisnis, tapi nilai ini untuk dia bisa mengambil faedah dari apa yang dia geluti setiap hari. Dan biiznillah azza wa jalla dia akan mendapati barokah padanya. Faqala ashabuhu, maka para sahabat beliau kemudian mengatakan, wa anta, dan engkau pula wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengembalakan kambing? Faqala na'am, maka Nabi mengatakan iya. Jadi bukan sesuatu yang seseorang malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas, na'am, aku pernah mengembalakan kambing. Kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Dulu aku mengembalakan kambing. Taib. Untuk kambing-kambing penduduk Mekah. Jadi dia dibayar mengembalakan kambing penduduk Mekah dulu ketika belum diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang diberikan oleh para ulama alhamdulillah istinbat dari hadis ini, dipilihkannya kambing karena memang para anbiya kelak ketika mereka diutus, mereka adalah orang-orang yang memimpin umat, yang mengatur umat. Mengatur umat. Sehingga mereka butuh mengatur dengan lembut, mengatur menuju kepada kebaikan dan seterusnya. Hadis rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Poin berikutnya dari pembahasan mudah, kita ambil 3 permasalahan. Halil anbiya yurathun, apakah para nabi itu diwarisi harta peninggalannya? Wal jawab la, tidak. Dan ini kekhususan para nabi alhamdulillah. Jadi harta peninggalan mereka tidak diwarisi sama sekali oleh oleh keturunannya. Fama tarakuhu fahuwa shadaqah, maka apa saja yang mereka tinggalkan maka itu adalah sebagai sedekah. Jadi peninggalan para anbiya dan peninggalan para rasul itu semuanya sebagai apa? Sebagai sedekah. Wa dalilu hadits Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurat ma tarakna sadaqah, rawahul Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadits Abi Bakar dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami ini para anbiya tidaklah diwarisi hartanya. Apa saja yang kami tinggalkan maka itu adalah sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan ini pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menunjukkan kemuliaan mereka ikhwanillah. Dan juga dari sisi yang lain menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang akan menanggung keturunan apa? Para anbiya. Karena keturunan orang saleh Allah yang menjaganya. Sehingga tidak perlu khawatir, apalagi puncak dari orang saleh adalah para nabi. Tentunya tidak akan mungkin anak-anak mereka disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang lain, dikarenakan para anbiya alhamdulillah mereka mewarisi sesuatu yang lebih utama, atau mewariskan sesuatu yang lebih utama, yaitu ilmu. Baik.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Sungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Kenapa? Karena tidak ada warisan yang ditinggal. Semua yang ditinggal itu sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah para anbiya warathu al-ilma. Mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang mengambil bagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Maka ini afanillah yang hendaknya kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk bisa mengumpulkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mengumpulkan warisan Nabi, warisan yang terbaik, yaitu ilmu. Ilmu yang terus-menerus akan dirasakan oleh anak keturunan. Kalau seorang bisa berkesinambungan dalam mewariskan ilmu terus sehingga tidak terputus amalannya. Nasallallahu alaihi wa sallam an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.